السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala karuniakan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita. Dan nikmat di atas segala nikmat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, menanamkan dalam hati kita nikmat iman, dan nikmat sunnah. Nah, karena inilah nikmat yang begitu besar dan berharga di sisi seorang hamba tatkala dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagai seorang muslim dan dia menjalankan keislamannya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita, terus memilih kita dan istiqamahkan kita di atas nikmat iman dan sunnah ini sampai nanti kita menghadapnya. Allahumma amin. Jamaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pula pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kajian kitab yang baru. Memulai kajian kitab yang baru, yang mana hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1447 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 24 Desember 2025. Nah, kita memilih sebuah kitab, barakallahu fikum, yang penulisnya itu sering disebut-sebut oleh Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Ketika para tulab meminta nasihat kepada beliau, beliau selalu mengingatkan ataupun menasihati tentunya untuk bertakwa kepada Allah dan untuk sering-sering membaca kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah dan kitab-kitabnya Ibnul Qayyim. Barakallahu fikum. Nah, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali, yakni dengan penulis yang sama dari kitab sebelumnya, yaitu beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, yang mana kitabnya bertajuk atau berjudul Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Ini judul aslinya. Barakallahu fikum. Nah, judul aslinya adalah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, yang artinya
ya, jawaban yang mencukupi, memadai, ya, bagi barang siapa yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Ya, ini judul aslinya. Nah, lalu kenapa bisa berubah menjadi ad-da' wad-dawa? Ya, bahkan di dalam sebagian cover kitab-kitab cetakan terbaru sudah tidak ada lagi tertulis Al-Jawabul Kafi. Ya, langsung tertulis ad-da' wad-dawa. Nah, ya. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, penggantian judul barakallahu fikum, ya. Ini hasil daripada kesimpulan, ya, isi daripada kitab ini. Di mana isi pada kitab ini, ya, barakallahu fikum, membahas seputar penyakit dan solusinya, yaitu penawarnya, ya, obatnya. Penyakit yang bersumber dari dalam hati dan bagaimana cara menghilangkan penyakit itu. Ya, sehingga para ulama ketika membahasnya barakallahu fikum terkadang menyebutnya sebagai ad-da' wad-dawa. Nah, akhirnya kalimat inilah diambil oleh para penerbit. Ya, jadi diubah oleh para penerbit. Ya, barakallahu fikum. Dari Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi menjadi kitab ad-da' wad-dawa. Ya, penyakit dan obatnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, ya, terkait perubahan judul. Nah, sebagai contoh, tahukah kita, ya, Sahih Bukhari itu bukan nama asli kitabnya Sahih Bukhari. Nah, ini juga contohnya. Jadi jauh sebelumnya sudah ada juga perubahan. Ya, kita hari ini mengenal kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Tapi ketahuilah judul aslinya barakallahu fikum yang langsung ditulis oleh penulisnya itu Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, yaitu dari Sahih Bukhari, yaitu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, itu judul aslinya. Panjang memang. Ya, judul aslinya memang panjang. Nah, ini salah satu barakallahu fikum trik penerbit, ya, untuk memudahkan barakallahu fikum para penuntut ilmu mencari kitab yang sudah masyhur di lisan-lisan para ulama yang membahasnya. Ya, barakallahu fikum. Maka disebutlah dengan Sahih Al-Bukhari. Ya, jadi nama aslinya bukan Sahih Bukhari, ya, padahal yang penulisnya juga yaitu Imam Bukhari juga membuat judul yaitu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga jadilah Sahih Al-Bukhari, dan ini tidak ada masalah selama tidak merubah isi daripada kitab ini, barakallahu fikum. Nah, ya, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita langsungkan bacanya, ya, kita langsungkan saja untuk membacanya. Nanti kita akan petik faedah-faedah dari apa yang kita dapatkan dari awal kitab ini, ya, barakallahu fikum, sebagai muqaddimah. Nah, taib, kita langsungkan ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa bihi nasta'in, dan dengan hanya kepadanya lah, kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Nah, ini mukaddimah atau tamhid atau pengantar ataupun yang mengawali barakallahu fikum sebelum masuk kepada inti daripada pembahasan. Nah, mungkin di setiap nuskhah kitab yang antum pegang ada berbeda-beda yang dalam mengawalinya. Nah, daripada yang mengawali dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, qala rahimahullahu taala, su'ila syekhu al-imam. Nah, syekh itu ini Ibnul Qayyim nih, ya. Beliau ditanya. Ya. Sehingga dari sini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kitab ini, ya, menjadi sebuah kitab, ya. Itu berawal dari sebuah pertanyaan. Nah, Masya Allah, ya.
Gara-gara satu pertanyaannya bisa sampai menjadi sebuah kitab yang kita baca pada kesempatan malam hari ini atau mengawali malam hari ini. Nah, su'ila Syekhu al-Imam, ya, Syekh al-Imam, ya, al-Allamah. Nah, ini kita coba juga jelaskan sedikit gelar-gelar. Ini gelar-gelar semuanya ini. Ya, Asy-Syekh itu maksudnya seorang guru. Al-Imam yaitu pemimpin. Ya, imam di antara guru-guru, ini pemimpinnya. Ya. Al-Allamah yaitu sangat luas, ya, dalam keilmuannya. Maka dipanggil Al-Allamah. Ya. Al-Mutqin, ya, itu sangat teliti dalam pembahasannya. Ya. Al-Mutqin yaitu yang paling faham, yang mutqin dia. Berarti betul-betul teliti dalam membahas suatu pembahasan, suatu ilmu. Al-Hafidh yaitu yang banyak hafalannya. Nah, ini salah satu syarat seorang ulama digelari Al-Hafidh adalah kalau dia bisa menghafal ribuan hadis. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka digelari dengan Al-Hafidh. Dan mutqin, hafalannya lancar. Ya, barakallahu fikum. Kemudian An-Naqid, ya, ini gelar yang biasanya dijuluki kepada pakar hadis. Ya. Nah, ya, Syamsuddin kalau kita artikan adalah mataharinya agama. Maknanya apa? Ya, keilmuan yang ada pada diri beliau ini, barakallahu fikum, itu menerangi umat, itu maknanya. Nah, jadi Syamsuddin itu gelar. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kalau di zaman sekarang Syamsuddin sudah jadi nama. Ya, barakallahu fikum. Taqiyuddin itu juga gelar. Ya, barakallahu fikum. Di zaman para ulama dulu itu nama gelar. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik, kita ulangi. Su'ila asy-Syekhul Imamu al-Allamatu al-Mutqinu al-Hafidhu an-Naqidu asy-Syamsuddin, ya, Abu Abdillah. Nah, ini kunyahnya. Nama kunyah. Ya, Abu Abdillah. Ya, barakallahu fikum. Muhammad ibnu Syekh Taqiyuddin Abi Bakar. Ya, namanya adalah Muhammad. Ya, putra atau anak dari seorang guru, seorang Syekh Taqiyuddin. Ya, Taqiyuddin yaitu orang yang menjaga agama ini dengan ketakwaannya. Artinya apa? Ayahnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala juga seorang ulama, seorang tokoh yang difahami, yang dikenal dengan keilmuannya, ya, yang bernama Abu Bakar. Ya, jadi Muhammad bin Syekh Taqiyuddin Abi Bakrin. Ya, nah, namanya Muhammad, putra dari seorang syekh yang punya gelar Taqiyuddin, yaitu orang yang menjaga agama ini dengan ketakwaannya, yaitu nama ayahnya beliau adalah Abi Bakar. Barakallahu fikum. Nah, al-ma'ruf atau yang lebih dikenal, ya, barakallahu fikum, penulis kitab ini bi Ibni Qayyimil Jauziyati. Ya, lebih dikenal dengan Al-Ibn, yakni putra Qayyim. Ini Qayyim ini maknanya pengelola atau pengurus. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, berarti putranya seorang pengurus, seorang pengelola. Ya, berarti Abu Bakar ayahnya Imam Al-Qayyim yaitu seorang pengurus atau pengelola sebuah sekolah madrasah yang bernama Al-Jauziyah. Nah, ini. Ya. Nah, jadi Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar lebih dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi lebih dikenal dengan ini putranya, ya, anaknya seorang pengelola madrasah yang bernama Al-Jauziyah. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi dikenal dengan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, yang benar Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim? Nah, ini kadang
Sering ya, barakallahu fikum, kadang kita baca Al-Imam Ibnul Qayyim. Biasanya kalau sudah menyebutkan Al-Imam Ibnul Qayyim, qayyimnya dikasih alif lam. Ya, barakallahu fikum. Itu kalau antum perhatikan sudah tidak disebut lagi Al-Jauziyahnya. Tapi kalau Ibnu Qayyim pasti biasanya digandengkan dengan Al-Jauziyah. Nah, ini ada kaidah dalam bahasa Arab. Ya, barakallahu fikum. Nah, sesuatu yang telah ma'rifah, ya, jadi qayyim itu kan masih nakirah, masih umum maknanya. Ya, belum ada masuk alif lam. Kalau masuk alif lam berarti al-qayyim. Sehingga kalau disambung Ibnu al-Qayyim. Nah, kalau qayyimnya sudah masuk alif lam berarti dia menjadi ma'rifah dalam bahasa Arab. Nah, ini memaknai bahwasanya tidak usah ya menyandarkan lagi mudhaf ilaih, yaitu al-jauziyahnya, tidak usah lagi. Karena sudah ma'ruf, sudah diketahui yang dimaksud al-qayyim di sini adalah seseorang yang pengelola, yaitu al-jauziyah, madrasah al-jauziyah. Saya kasih contoh, barakallahu fikum. Nah, ya, contohnya barakallahu fikum, kita punya seorang guru pelajaran akhlak misalnya, namanya Ali. Ya, namanya Ali. Barakallahu fikum. Nah, ada seorang murid yang mengatakan, ya, Ustadz kita Ali sudah datang. Ya, berarti murid-muridnya paham, oh berarti pelajaran akhlak mau mulai ini. Sehingga nggak perlu lagi dikatakan, sudah datang guru kita Ali yang akan membawa materi pelajaran akhlak. Nah, nggak perlu lagi. Dalam bahasa Arab nggak perlu seperti itu. Ya, nah, dalam bahasa Indonesia juga seperti itu kan? Ya, jadi misalnya barakallahu fikum, kita tahu guru kita pelajaran akhlak itu Ali namanya. Maka kita katakan, teman-teman, Pak Ali sudah datang atau Ustadz Ali sudah datang. Kita sudah paham nih, nggak perlu dijelaskan, berarti pelajaran akhlak akan segera dimulai. Ya, jadi nggak perlu dijelaskan, Ustadz kita Pak Ali guru akhlak sudah datang, nggak perlu. Kenapa? Karena prinsip dalam bahasa Arab itu yang penting jelas, nggak perlu panjang-panjang. Nah, ini prinsip dalam bahasa Arab yang penting jelas, difahami, nggak perlu dirangkai dengan yang panjang-panjang. Nah, itu prinsip dalam bahasa Arab. Kalau sudah jelas, ma'ruf, barakallahu fikum, ya sudah, nggak perlu digandeng dengan dijelaskan lagi. Nah, seperti Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, nggak perlu lagi. Kalau sudah Ibnul Qayyim sudah jelas, berarti itu yaitu maksudnya Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar. Ya, barakallahu fikum. Nah ini. Nah, sehingga kalau kita katakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tapi kalau Ibnul Qayyim cukup sampai di situ. Karena sudah ma'ruf, ya, karena sudah ada ma'rifah dia di sana. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, terkadang ya antara Ibnul Qayyim dengan Ibnul Jauzi, nah ini sering keliru. Ya, Ibnul Jauzi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini dua orang yang berbeda dan beda generasi. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, Ibnul Jauzi namanya Ala Abdurrahman, kunyahnya Abul Faraj. Beliau besar dan tokoh ulama besar di Baghdad. Ya, yang jaraknya dengan masa lahirnya Ibnul Qayyim, jadi masa wafatnya barakallahu fikum Ibnul Jauzi dengan lahirnya Ibnul Qayyim itu kurang lebih 94 tahun jaraknya, hampir 100 tahun. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini dua ulama yang berbeda. Berarti duluan Ibnul Jauzi, baru datang setelah 94 tahun setelah wafatnya Ibnul Jauzi, lahirlah seorang yang bernama Muhammad bin Abi Bakar, atau dikenal dengan Ibnul Qayyim. Ya, barakallahu fikum. Nah, penamaan Al-Jauziyah ini juga menurut cerita ya yang berkembang, yang terkenal, barakallahu fikum, Al-Jauziyah sendiri ini ada yang mengatakan juga ada korelasinya dengan Ibnul Jauzi. Ya, jadi Ibnul Jauzi pernah mendirikan sekolah di Baghdad ketika itu, namanya sekolah Al-Jauziyah.
Ya. Nah, ada yang mengatakan ini cabang. Ya, atau wakaf dari Imam Ibnul Jauzi ke daerah-daerah. Nah, salah satu yang bertahan sampai hadirnya Ibnul Qayyim adalah Al-Jauziyah. Dan Al-Jauziyah ini bukan di Baghdad, tapi di Damaskus, daerah Syam. Sekarang masuk teritorial Suriah. Ya, barakallahu fikum, di Damaskus. Adapun sekolahnya asal Ibnul Jauzi itu di Baghdad, Irak. Ya, barakallahu fikum. Nah ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kita kembali kepada pesan Syekh Rabi' hafizahullah taala untuk sering membaca kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, rupanya bukan tanpa sebab. Ya, kalau kita runut dari perjalanan kehidupan keduanya, rupanya keduanya, yaitu baik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Nah, ini guru dan murid ya. Ibnu Taimiyah itu gurunya, Ibnul Qayyim itu muridnya. Ya, barakallahu fikum. Mereka sama-sama hidup di bawah, ya barakallahu fikum, tekanan ya penguasa yang ketika itu barakallahu fikum merestui, melegalkan praktek-praktek kesyirikan dan kebidahan. Nah, ini ya, kalau di zaman sebelumnya lagi seperti zaman Imam Ahmad. Nah, ini ya, rupanya masa itu sempat terulang ya di zaman Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi Ibnu Taimiyah hidup di akhir-akhir Daulah Abbasiyah. Ketika mau runtuhnya Daulah Abbasiyah dengan penyerangan dari bangsa Mongol. Nah, Ibnul Qayyim lahir setelah itu di masa Daulah Mamluk. Nah, coba saya urutkan ya. Jadi kepemimpinan kaum muslimin yang pertama kali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Khulafa Rasyidin. Ya. Kemudian Daulah Bani Umayyah. Kemudian ini panjang nih, ya. Lama Daulah Bani Umayyah. Kemudian Daulah Abbasiyah, lama juga, termasuk yang lama juga. Nah, setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah, salah satu penyebabnya adalah seserangan, ya, pengaruh daripada serangan bangsa Mongol ketika itu barakallahu fikum, ya, sehingga runtuh Daulah Abbasiyah ini. Nah, lahirlah Daulah Mamluk. Nah, Mamluk ini adalah disebutkan dalam sejarah bahwasanya kepemimpinan ini diambil alih oleh budak-budak yang dulu menjadi prajurit militer. Nah, jadi Daulah Mamluk itu yang menguasai itu tadinya mereka ini para budak. Ya, para budak barakallahu fikum yang mereka ikut kemiliteran dan berhasil mengambil alih kekuasaan. Yaitu kenapa mereka tidak dicaci? Kenapa mereka tidak dimaki? Kok seorang budak bisa memimpin? Kenapa? Karena mereka juga termasuk yang berjasa kepada Islam. Itu apa? Mereka yang berhasil mengalahkan bangsa Mongol. Nah, ini budak-budak ini. Nah, barakallahu. Akhirnya masyarakat ketika itu ya menerima mereka sebagai penguasa karena mereka punya jasa. Ya, menyingkirkan penguasaan dari bangsa Mongol. Nah, ketika itu barakallahu fikum. Nah, termasuk yang berjihad dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Nah, sisi negatifnya barakallahu fikum, rupanya namanya dulu para budak ini kurang keilmuannya, semangat jihadnya, semangat perangnya, tapi kurang ilmunya. Ketika mereka berkuasa barakallahu fikum apa? Mereka hidupkan praktek-praktek kesyirikan. Mereka hidupkan praktek-praktek kebidahan. Nah, disinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga muridnya Syekhul Islam Ibnul Qayyim, ya, membuat tulisan-tulisan, membuat fatwa-fatwa yang mengajarkan kepada kaum muslimin, ya, barakallahu fikum, tentang tauhid, tentang sunnah, ya, tentang kesyirikan, tentang bid'ah. Nah, dengan sebab itulah beliau-beliau dipenjara. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya.
Sama seperti zaman Imam Ahmad. Kalau zaman Imam Ahmad lebih parah juga. Ya, khusus Imam Ahmad barakallahu fikum, ya, menentang, atau tidak, bahasanya bukan menentang, yaitu apa? Tetap memegang prinsip bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Di mana penguasa saat itu berpendapat bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Nah, di zaman Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim lebih umum lagi. Ya, beliau membuat tulisan-tulisan, membuat karya-karya, fatwa-fatwa menjelaskan tentang tauhid dan bahaya kesyirikan, menjelaskan tentang sunnah dan bahaya kebid'ahan, sehingga mereka dipenjara. Jadi bukan hanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gurunya yang dipenjara, Ibnul Qayyim juga termasuk yang dipenjara. Dan ketika itu mereka sempat, Ibnul Qayyim makin khusus belajar bersama Ibnu Taimiyah di penjara. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini. Nah, sehingga inilah yang mendasari, salah satu yang mendasari Syekh Rabi agar kita sering membaca kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnul Qayyim. Kenapa? Karena mereka mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang begitu berat dalam apa? Dalam berdakwah tauhid, dalam mendakwahkan sunnah. Barakallahu fikum. Tapi ingat, ya, sesakit-sakitnya mereka di penjara, tapi mereka tidak pernah berfatwa untuk memberontak kepada pemerintah. Ini yang harus digarisbawahi. Ya. Nah, sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sesakit-sakitnya, disiksanya Imam Ahmad bin Hanbal dalam penjara, beliau tetap diam untuk berfatwa apa? Berontak kepada pemerintah. Padahal ketika itu murid-muridnya, pengikut-pengikutnya udah meminta, ayo kita siap untuk memberontak kepada pemerintah ini yang zalim ini. Tapi Imam Ahmad mengatakan dima'ul muslimin, darahnya kaum muslimin sangat berharga. Beliau lebih baik biarkanlah beliau yang disiksa. Ya, jangan sampai ada darah yang tertumpah, karena ini sama-sama muslimin. Beliau masih menganggap sama-sama muslimin, penguasa muslimin, rakyat juga muslimin. Ya, barakallahu fikum. Sama halnya juga dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekhul Islam Ibnul Qayyim, sama-sama tidak pernah mengeluarkan fatwa sepatah kata pun dari lisannya maupun tulisannya untuk memberontak kepada pemerintah ketika itu, tidak. Ya, barakallahu fikum. Biarlah mereka yang menahan rasa sakit di penjara, disiksa dalam penjara, tapi tidak pernah satu patah kata pun mereka mengatakan kepada pengikutnya untuk memberontak kepada pemerintah. Ini prinsip ulama kita, barakallahu fikum. Nah, ya, nah ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum. Baik. Jelas? Ya, ini sekedar penjelasan barakallahu fikum berkaitan tentang penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abi Bakar, ya, yang ma'ruf dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Baik. Zadahullahu min fadlih, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada beliau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Nah, ini masuk kepada pertanyaan, ya, asal muasal pertanyaan yang melandasi tertulisnya kitab ini. Nah, sebelum kita masuk kepada pertanyaan ini, barakallahu fikum, ya, mungkin antum melihat di pengumuman pada judul tertulis terapi penyakit hati. Nah, ya, barakallahu fikum, ya, karena memang ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, yang dibahas oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab ini memang seluruh berbagai macam penyakit yang ada itu sumbernya ada hati. Ya. Jadi seorang itu bisa baik atau bisa buruk tergantung hatinya. Kalau hatinya sehat, maka dia akan berkelakuan baik. Kalau hatinya buruk, sakit, barakallahu fikum, maka dia juga akan berlakuan buruk. Nah, ini berdasarkan hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketahuilah dalam tubuh manusia, ya, ada segumpal daging, ya. Jika daging itu baik, maka seluruh tubuh akan baik.
Sebaliknya jika daging itu rusak, buruk, jelek, ya, maka seluruh tubuh pun akan rusak, buruk atau jelek. Apa daging itu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ala wahyal qalb, ketahuilah bahwasanya daging yang dimaksud adalah hati atau jantung. Ya, barakallahu fikum. Nah, dalam bahasa anatomi maksudnya jantung dalam bahasa Indonesia. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini ya, sehingga sekali lagi sumber daripada penyakit, baik penyakit badan, sumbernya adalah hati. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, dan akan ada obatnya. Ada yang mengatakan, Ustadz, ada penyakit genetik Ustadz, itu kan dari keturunan. Barakallahu fikum. Nah, justru dengan genetik juga bisa disembuhkan dengan hati yang bagus. Minimalnya penyembuhannya, kalau manusia belum menemukan obatnya, minimal dia bisa menyembuhkan dengan apa? Dengan kesabaran, ya kan? Dengan mengelola pikiran, berhusnudzon kepada Allah terhadap penyakit genetik yang dialami, ya. Dan ini masya Allah pengaruhnya luar biasa. Ini apabila hatinya baik, barakallahu fikum, akan menata pikiran, barakallahu fikum, na'am, ya, menata perasaan agar dia tidak terus tertekan dengan penyakitnya. Ya, sebelum manusia menemukan obatnya, karena setiap penyakit pasti sudah Allah turunkan obatnya, tidak mungkin tidak. Kalau hari ini ada yang mengatakan ada penyakit yang belum ada obatnya, berarti itu belum ditemukan oleh manusia, tapi sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, mari kita masuk ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah kepada satu pertanyaan yang menghasilkan sebuah karya yang besar ini, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, ma taqulu sadatul ulama. Ya, apa yang dikatakan oleh para ulama, yakni ulama as-sadah, ulama besar, a'immatud din, yang mereka ini para imam-imam agama, radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya, fi, tentang rajulin ibtuliya bibaliyatin, ya, tentang seseorang, ya, yang tertimpa musibah, ya, dan musibah ini maknanya juga luas, ya, barakallahu fikum, ya, yang lebih khusus lagi yaitu musibah penyakit. Nah, lebih khusus lagi penyakit hatinya, ya, yang berawal dari penyakit hati bisa melahirkan penyakit badan, penyakit fisik, ya, barakallahu fikum. Nah, saya kasih contoh lagi. Kenapa sih seorang senang minum minuman keras padahal dia tahu itu haram? Nah, karena hatinya sakit, ya, karena hatinya sakit, barakallahu fikum. Nah, hatinya tidak siap menerima bahwasanya itu haram sehingga dia minum, dan efeknya apa? Kebanyakan minum alkohol akan berdampak pada tubuh. Nah, ini rantainya, ya. Seorang itu bisa terjatuh kepada sakit badan apabila diawali dengan sakitnya hati. Rantainya bagaimana? Contoh, seorang peminum khamar. Kenapa dia senang minum khamar, minum minuman keras? Karena hatinya sakit. Hatinya tidak bisa menerima syariat agama Allah. Akhirnya dia minum minuman khamar, minum minuman keras. Dan dengan minum minuman keras, dia akan menerima ataupun barakallahu fikum terjangkiti berbagai macam penyakit. Livernya kena, ya, asam lambungnya naik, misalnya barakallahu fikum, na'am, diabetes, ya, dan seterusnya, ya, stroke. Nah, ini berawal dari apa? Dari sakitnya hati. Nah, ya, musibah di sini lebih khusus adalah penyakit. Wa alima annaha innastamarat, ya, na'am, wa alima annaha innastamarat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratahu. Ya, nah, yang mana orang tadi tahu, laki-laki atau orang tadi tahu, bila musibah itu terus melekat pada dirinya, niscaya akan merusak dunia dan akhiratnya. Bisa difahami pertanyaannya? Jadi, bagaimana pendapat atau solusi daripada ulama-ulama? Salah satunya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, tentang seorang laki-laki yang dia tertimpa suatu musibah, yang dia tahu musibah ini akan menjerat dia apabila dia tidak bisa bangkit dari penyakit ini, dari musibah ini, ya, dan terus
dalam musibah ini, dalam penyakit ini, barakallahu fikum, itu akan merusak agama, akan merusak dunianya dan akhiratnya. Dia paham. Berarti ini apa? Ini orang pengen baik ini, tapi dia sulit untuk apa? Untuk bangkit. Ya, si penanya ataupun orang yang mewakilkan bertanya terhadap seseorang, dia tahu bahwasanya saya ini sedang terjatuh kepada maksiat, kepada dosa. Saya tahu ini merusak, tapi saya sulit untuk bangkit. Bagaimana caranya bangkit? Nah, ini pertanyaannya. Ya, barakallahu fikum. Waqad ijtahada, dan dia telah bersungguh-sungguh, ya barakallahu fikum, sekuat tenaga fi daf'iha an nafsihi, ya, dalam menolak musibah tersebut terhadap dirinya. Bikulli tariqin, dengan segala cara dia telah usahakan. Fama yazdadu, namun ya tidaklah bertambah ketakwaannya, cara-cara tersebut agar dia berhasil terlepas daripada jeratan penyakit tersebut, illa, melainkan, kecuali, ya, tawaqqudan wa syiddatan, kecuali semakin berkobar dan semakin berat musibah tersebut dirasa. Ini maknanya, makin dia mencoba untuk taat, makin dia mencoba untuk memperbaiki diri, makin berat ujiannya. Nah, ini makin berat gangguannya, makin besar syahwatnya, makin besar syubhatnya. Nah, ini, ya, ini orang yang bertanya ini bukan nggak berusaha, dia sudah berusaha mencari jalan ini. Makin dia menjadi orang yang bertakwa, makin besar ujiannya, makin berat syahwatnya, makin besar syahwat dan syubhatnya yang menimpa dirinya. Nah, famal hilatu fi daf'iha wa ma tariqu ila kashfiha. Nah, maka apakah jalan yang harus ditempuh untuk menolaknya, ya, atau menghindarinya? Wa ma tariqu ila kashfiha, dan adakah cara untuk menyingkapnya agar betul-betul terlepas daripada penyakit itu, betul-betul hilang penyakit itu, betul-betul hati itu sembuh. Ya, barakallahu fikum. Nah, dari sini juga bukan memaknai bahwasanya orang yang berarti bisa, ya, berarti maksum, jadi orang yang maksum, bukan. Maknanya apa? Seorang yang bisa terlepas daripada penyakit hati, barakallahu fikum, walaupun nanti dia terjatuh kepada maksiat, dia segera kembali, bukan bernikmat-nikmat dengan maksiat itu maknanya. Nah, ya, dia akan segera kembali kepada Allah, dia akan segera bertaubat kepada Allah, bukan bernikmat-nikmat dengan maksiat, barakallahu fikum, yang dia terjatuh padanya. Itu hatinya masih bagus, hatinya masih sehat berarti. Sebaliknya, orang yang hatinya sakit, ya barakallahu fikum, maka dia dengan maksiat akan menikmati maksiat itu. Satu maksiat akan dia lakukan maksiat yang berikutnya, terjatuh maksiat berikut, dan menikmati maksiat itu, barakallahu fikum. Nah ini, ya, inilah pertanyaannya. Maka dilanjutkan, farahimallahu man a'ana mubtala, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa saja yang menolong orang yang tertimpa musibah ini. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hamba, ya barakallahu fikum, selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, ini salah satu berarti apa? Betul-betul butuh dia. Maka beliau, orang ini juga menyampaikan sebuah riwayat, ya, agar betul-betul diperhatikan nih. Barakallahu fikum. Nah, mendoakan, ya, orang yang membantu beliau. Aftuna ma'jurin, ya, maka berikanlah fatwa kepada kami, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian semua yang memberi fatwa itu. Rahimakumullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka surat ini pun ataupun pertanyaan ini pun diterima oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar, atau dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan ada juga yang menyebutkan, Ustadz, kenapa harus pakai surat, Ustadz? Ya, kan bisa ketemu langsung. Ada yang mengatakan Syekh Ibnul Qayyim ini sedang dalam penjara, sehingga tidak bisa seorang sembarang masuk untuk bertemu beliau, sehingga berkomunikasinya dengan surat. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, mungkin sedikit faedah. Contoh
Apa penyebab di antara sebab beliau dipenjara? Ya, barakallahu fikum. Salah satunya fatwa beliau yang melarang seseorang itu safar secara khusus safar ke Masjid Nabawi dengan tujuan ziarah ke makam Nabi. Beliau melarang itu. Nah, pemerintah di saat itu, penguasa saat itu nggak senang dengan fatwa ini. Nah, sehingga beliau dipenjara. Ya, barakallahu fikum. Nah, kenapa beliau berfatwa demikian? Untuk mencegah yang namanya kesyirikan. Itu tujuannya. Ya, barakallahu fikum. Kalau ziarah secara khusus ke Mekah, ke Madinah, ke Masjid Al-Aqsa, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dikhususkan dengan tujuan khusus, yaitu ziarah makam, ziarah kubur, maka itu yang maksudnya dilarang tuh itunya. Kalau ziarah ke Masjid Nabawi, oh itu keutamaannya besar. Ziarah secara khusus ke Masjidil Haram, keutamaannya besar. Ke Masjid Aqsa, keutamaannya besar. Ini 3 masjid yang boleh secara khusus diziarahi. Tapi Al-Imam Ibnul Qayyim menambahkan bahwasannya ya adanya niat khusus, yaitu mengunjungi makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sering terjadi kesyirikan di sini. Ya. Sampai hari ini kalau antum yang sudah pernah umroh, pasti antum sering melihat orang yang ketika lewat di makam Nabi minta doanya sama Nabi. Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tak mau ucapkan salam, kemudian berdoa. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, memanggilnya Rasulullah, bukan ya Allah, tapi ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ini tidak boleh ini. Rasulullah sudah meninggal dunia. Sudah beda alam antara kita, dan Rasulullah tidak mendengar apa yang kita bicarakan. Rasulullah pada dasarnya manusia biasa. Dan ketika masa kerasulan dan kenabiannya selesai, Rasulullah SAW sudah masuk di alam yang sama, itu alam barzakh. Yang alam ini tidak bisa terkoneksi antara alam kehidupan dengan alam barzakh. Dan ini dalam syariat adalah bentuk kesyirikan, memanggil orang yang telah mati untuk dikabulkan hajatnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, masih ada sampai sekarang. Oleh karena itu, kenapa di depan makamnya Nabi itu ada penjaganya. Jadi kalau sudah mulai terlihat ada orang yang minta doa, ya, taharaku, gerak, imsyu, jalan. Ya. Terkadang ada ustadz atau syekh atau ulama yang khusus datang ke situ untuk menjelaskan, tidak boleh ini kesyirikan, minta langsung kepada Allah. Ya, kenapa harus kepada perwakilan wasilah makhluk yang sudah meninggal dunia? Tidak ada syariat, tidak ada dalilnya satupun dalam Al-Quran dan Hadis. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang ditentang dan salah satu penyebab beliau dijebloskan ke dalam penjara. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini. Taib. Nah, kemudian barulah kita akan masuk kepada jawabannya. Tapi insyaallah ta'ala kita akan bahas jawaban dari awal, ya insyaallah dari awal, ya barakallahu fikum, sampai semoga Allah mudahkan sampai selesai. Ya, insyaallah ta'ala kita awali nanti pada pertemuan yang berikutnya biiznillah ta'ala untuk menjawab dari awal, barakallahu fikum, tentang pertanyaan seseorang yang terjatuh kepada musibah, yaitu penyakit hatinya. Ya barakallahu fikum, musibah, kemaksiatan, dosa yang dia lakukan, barakallahu fikum, yang dia sadar kalau dia terus seperti ini akan merusak dunianya dan akhiratnya. Ya, tapi bagaimana cara lepas daripada jeratan ini? Ini pertanyaannya. Dan ini mungkin dan tentu kita semua merasakannya dan kita semua butuh akan jawaban ini, ya kan? Nah, kita mungkin hari ini begitu banyak maksiat, bahkan maksiat itu kita ulang-ulang terus terkadang. Tapi bagaimana cara agar kita terlepas dari jeratan maksiat itu? Maka temukan jawabannya insyaallah ta'ala pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya biiznillah ta'ala, yang akan langsung dijawab oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf bi Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam sawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.